Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar pendidikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar pendidikan dengan tema implementasi pembelajaran mendalam yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia IGI Kota Kediri. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Webinar ini bertujuan untuk memperkaya wawasan kita dalam mengimplementasikan pembelajaran yang bermakna dan berdampak bagi peserta didik kita. Saya Sydney Rahmawati sebagai MC dan perangkap moderator akan menyampaikan susunan kegiatan webinar hari ini Senin 14 Juli 2025 sebagai berikut. Susunan acara pertama yaitu adalah pembukaan dan doa, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IGI, ketiga sambutan dari Ketua IGI, dan keempat pemaparan materi, kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam adalah penutup. Untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala, mengheningkan cipta, dan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan baik dan membawa manfaat untuk Bapak Ibu peserta webinar. Menginjak acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sekaligus Mars IGI sebagai bentuk rasa cinta tanah air dan semangat dalam kegiatan organisasi ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars IGI. Kepada petugas kami persilakan untuk memandu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IGI. Mengabdi
terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua EGI Kota Kediri. Kepada yang terhormat kepada yang terhormat Ibu Khotimah Maslihah, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya, peserta webinar implementasi pembelajaran mendalam IGI Kota Kediri. Hari ini Senin 14 Juli 2025, hari pertama kita masuk sekolah kembali. Semoga dengan kegiatan ini semakin menambah semangat kita untuk menjadi guru yang profesional. Salawat salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad teruntuk baginda Rasulullah Muhammad yang telah memberi pencerahan kepada kita sehingga kita sampai di detik ini masih bersemangat untuk mengikuti jejak beliau, terlebih khususnya anggota IGI yang tiada hentinya semangat untuk tetap belajar. Karena itu adalah tuntunan Rasulullah untuk selalu belajar dan belajar. Baik, teman-teman, sahabat peserta webinar IGI hari ini, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada pemateri Pak Erwin Hari Kurniawan dari Uniska. Beliau adalah Dewan Kehormatan IGI Kota Kediri, serta dosen yang sekarang sedang tidak berhenti belajar juga. Beliau sedang menempuh S3-nya, semoga lancar Pak Erwin. Yang pemateri kedua Bu Eli Puji Setiawati, beliau ini master trainernya Google. Ya, terima kasih. Beliau berdua ini adalah kader-kader IGI yang hebat. Semoga dengan ilmu yang beliau berdua miliki dan berbagi kepada kita, kita juga tertular semangat belajarnya, insight-insightnya kita bisa tiru untuk pembelajaran kita masing-masing. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah tidak lelahnya mengikuti satu rapat ke rapat yang lain, dari kegagalan satu ke kegagalan berikutnya, sampai alhamdulillah Allah mentakdirkan kita hari ini dapat melaksanakan kegiatan berbagi kita di awal tahun ajaran 2025-2026 ini. Terima kasih, Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat. Juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berkorban, baik materi, waktu, yang seharusnya panjenengan semua istirahat karena jam segini memang rawan sekali ngantuk, tapi panjenengan semua sudah hadir di webinar ini. Semoga Allah mencatatnya sebagai amalan sholih dan berdampak terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Kediri. Kita memang sebagai guru dituntut untuk selalu belajar dan belajar. Persis seperti lagu Mares tadi, pantang mengajar kalau tidak belajar. Itu mari kita camkan, apakah kita sudah punya semangat untuk selalu belajar itu. Ketika semangat itu sudah agak kendor, mari kita cas bersama. Dan IGI siap untuk membersamai panjenengan semua. Terkait dengan webinar ini, insya Allah kami akan mengusahakan e-sertifikat. Syarat ketentuan berlaku karena dimungkinkan akan ditambah dengan materi kurikulum berbasis cinta, khususnya untuk teman-teman yang ada di Kemenak. Kebetulan kami ada akses ke sana, begitu. Nanti insya Allah pemateri berikutnya, insya Allah kalau tidak ada halangan, kita usahakan bulan depan kita akan lanjutkan webinar ini sehingga kita bisa mencapai target 32 JP. Selamat belajar teman-teman, semoga Allah meridhai langkah kita, semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita, mempermudah segala urusan kita. Salam sharing and growing together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kotim sebagai Ketua IG Kota Kediri. Beliau adalah motivator juga bagi kami sebagai anggota baru. Mudah-mudahan untuk ke depan IG semakin berjaya dan semakin banyak anggotanya dan diminati kegiatannya oleh seluruh Bapak Ibu yang ada di Kota Kediri. Amin. Untuk acara keempat, tibalah saatnya kita akan menyimak pemaparan materi dari Bapak Erwin Hari Kurniawan, MPD. Nanti yang akan dipandu oleh moderator, kebetulan saya sendiri merangkap moderator. Untuk itu, sebelum beliau menyampaikan topik penting terkait implementasi pembelajaran mendalam dalam dunia pendidikan saat ini, saya akan menyampaikan CV singkat sebagai berikut. Nama lengkap beliau adalah Erwin Hari Kurniawan, SPD MPD. Kebetulan beliau mengampu program studi pendidikan bahasa Inggris dan jabatan fungsional beliau adalah rekor di FKIP Uniska. Kemudian riwayat pendidikan beliau, sarjana S1-nya berasal dari Universitas Islam Kadiri pada tahun 2007, kemudian S2 berasal dari Universitas Islam Malang pada tahun 2012, dan saat ini beliau sedang menempuh program doktor pendidikan bahasa Inggris di Universitas Negeri Surabaya. Pengalaman beliau sudah sangat banyak dan malang melintang, terutama di dunia pendidikan. Beliau pernah menjabat sebagai Kaprodi PBI Uniska dari tahun 2013 sampai 2015 dan juga dekan FKIP Uniska tahun 2016 sampai 2020. Beliau juga sebagai narasumber IKM Nasional 2021 sampai sekarang dan sekaligus sebagai trainer Taplay Kebangsaan Lemhanas 2022 sampai sekarang. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Erwin untuk memulai sesi pemaparan materi. Perlu diketahui Bapak Ibu peserta webinar hari ini, sambil menyimak pemaparan materi dari beliau, peserta jika ingin bertanya, kami persilahkan untuk mempersiapkan pertanyaannya dan bisa menulis di kolom chat atau menyampaikan secara langsung dengan klik tombol icon raise hand. Terima kasih. Kami persilahkan kepada Bapak Erwin untuk memandu kegiatan webinar hari ini dengan materi implementasi pembelajaran mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Ketua IGI Kota Kediri yang saya hormati, Bu Kotim, senior saya dulu waktu di MTS 1 ya. Bu Sydney, ini mentor saya pada saat saya dulu namanya masih PPL ya dulu ya. Saya di MAN 3, terus ini beberapa teman-teman saya, Bu Senior, Bu Eli, ya, Bu Ayu dan teman-teman yang menginspirasi saya untuk terus belajar. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini masih berkesempatan untuk ya berbagi. Jadi intinya meskipun mungkin pesertanya tidak sebanyak harapan ya, yang penting kita sudah menularkan semangat untuk saling berbagi gitu. Kalau hari ini saya mungkin minggu depan Bu kayak lagu aja ya. Bu Sydney, Bu Kotim gitu ya, dan teman-teman yang lain gitu. Sebenarnya jadi niatnya kemarin kita bagaimana menumbuhkan semangat itu kepada teman-teman IGI semuanya. Saya insya Allah saya coba hari ini dua materi teori, nanti insya Allah prakteknya dengan Bu Eli. Yang pertama materinya adalah tentang landasan yuridisnya. Ini kalau Bapak Ibu Pirsani di buku panduannya gitu ya. Kalau nggak salah saya dulu dikirimi oleh Bu Nurella, itu sebenarnya Bu Nurella lebih pinterin daripada saya gitu ya. Jadi landasan kenapa kok akhirnya kita berubah. Sebenarnya ini tidak berubah Bapak Ibu. Jadi intinya kurikulum Merdeka itu kan melengkapi kemarin. Kemudian dilengkapi lagi oleh namanya kurikulum mendalam gitu ya. Terus kemudian ketika ditanya kalau gitu apakah kemudian modul ajarnya juga berbeda gitu ya.
Nah, ini jawabannya bisa jadi, bisa iya, bisa tidak, tergantung dari sudut pandang mana Bapak Ibu menyikapinya. Ini sekedar pengantar dulu. Nah, mungkin nanti Bu Eli gitu ya akan ngajari trik singkatnya gimana sih biar nggak terlalu merasa ini sesuatu yang baru banget begitu ya. Yang penting nanti esensinya apa yang perlu kita kuatkan di kurikulum atau di teori pembelajaran mendalam ini begitu. Nah, Bapak Ibu ini kalau penjenengan Pirsani gitu ya, saya munculkan tiga macam orang gitu ya. Ini kapan ya foto ya? Ini ada Ki Hajar Dewantoro, terus kemudian Paulo Freire sama John Dewi. Ini kalau Bapak Ibu Pirsani, Ki Hajar Dewantoro, ini yang sangat saya kagumi adalah ya kalau saya mengatakan ini tokoh pendidikan yang luar biasa yang teorinya meskipun ini muncul sebelum kemerdekaan ternyata sampai dengan hari ini masih relevan. Jadi saya munculkan di nomor satu karena saya sangat mengagumi beliau baik filosofi Jawanya maupun filosofi pendidikan secara general masih bisa diakui begitu sampai dengan hari ini. Yang kedua, dari teorinya Paulo itu dia mengatakan bahwa masalah dengan gaya bagaimana masalah yang ada itu bisa dihargai dengan cara penyadaran kritis ini, dari critical thinkingnya gitu ya. Terus sementara John Dewey dia adalah tokoh pendidikan yang mengarahkan pada kehidupan learning by doing dalam lingkungan yang demokratis. Ini yang muncul kemudian dipakai dalam teori pendidikannya di UNICEF itu ya. Jadi bagaimana orang selalu belajar kalau perlu belajar sampai dengan sekarang dengan cara apa melakukan. Ini yang kemudian menjadi tolok ukurnya dari pembelajaran bermakna itu tadi gitu. Kemudian kalau kita mengacu pada landasan yuridis itu di Undang-Undang Dasar 45 gitu ya di pasal 31 yang dinyatakan adalah hak pendidikan itulah hak segala warga negara. Jadi semua orang wajib mendapatkan pendidikan. Ini yang sampai dengan hari ini kemudian menjadi pro kontra apakah sekolah harus bayar ataukah sekolah harus dibiayai oleh negara. Begitu. Terus kemudian kita mengacu kembali ke diturunkan pada Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sisdiknas, yaitu pengembangan potensi peserta didik untuk membentuk watak dan peradaban bangsa. Itu. Terus muncul lagi kemudian di kurikulum Merdeka, di asesmen nasional gitu, yang intinya adalah ini menguatkan dari Sisdiknas itu tadi gitu. Nah, selanjutnya kita melihat pada tantangan pembelajaran yang ada di Indonesia hari ini, itu ya Bapak Ibu. Kalau kemarin di kurikulum Merdeka itu masih apa disampaikan adanya ini ya Bapak Ibu, apa itu PISA kita yang rendah gitu. Pertanyaannya apakah sekarang skor PISA kita sudah naik, naik tetapi ternyata belum signifikan gitu ya. Yang kemarin menjadi tantangan kita di literasi dan numerasi itu ternyata masih menyisakan beberapa masalah. Masalahnya apa ternyata? Ternyata banyak dari guru-guru ya di daerah terutama, mohon maaf kalau mungkin di Kota Kediri kita sudah luar biasa mulai gerakan literasi, pojok literasi macam-macam. Ternyata di beberapa daerah itu belum belum mengena itu kurikulum merdeka yang dilakukan kemarin ternyata belum belum mengena dan dianggap masih sangat ribet. Itu kondisi yang real yang ada di masyarakat kita. Terus kemudian karakter kita dengan kemarin kalau teman-teman melihat adanya P5 gitu ya. Nah, sekarang P5 ada nuansa mau diganti dengan hanya proyek saja. Tapi bagaimana P5 proyeknya itu menjadi project based learning gitu ya. Ada ya Bapak Ibu ya, sudah mempelajari itu ya. Jadi project based learning pembelajarannya menjadi proyek, tapi esensinya adalah bagaimana nilai-nilai karakter itu bisa muncul dalam pembelajaran kita. Jadi gitu. Kalau saya boleh mengurut, dulu kita ada namanya pembelajaran P4, tapi sayangnya P4 itu hanya sekedar teori. Terus kemudian diimplementasikan lewat K13, pembelajaran karakter itu belum mengenal lagi di teori kurikulum merdeka diterapkan lewat P5 dan ternyata banyak yang belum berhasil. Nah, sekarang dikuatkan lagi lewat pembelajaran bermakna. Itu bagaimana karakter itu bisa dimunculkan dalam pembelajaran kita sehari-hari gitu ya. Terus yang selanjutnya apa yang paling nyolok ternyata disparitas wilayah. Kenapa kok ini muncul? Ya karena tergantung dari sumber daya eh, daerah masing-masing. Kalau kita di Kediri kemungkinan ya kita masih bisa menikmati sarana dan prasarana pembelajaran yang luar biasa, guru-guru yang masih dalam kondisi yang siap untuk ngajar dengan kondisi yang prima gitu ya. Sementara di daerah lain banyak guru yang hari ini masih pusing mikirin apa yang harus dimakan itu kendala yang otomatis suka tidak suka akan mempengaruhi pembelajaran yang kita lakukan di negara kita begitu.
Terus saya akan hubungkan dengan landasan teoritis, jadi dimulai dari konstruktivisme, ya bagaimana pengetahuan itu dibangun secara aktif, ya terus kemudian dilanjutkan dengan konstruktivisme sosial, jadi bagaimana pengetahuan itu dibangun dengan interaksi. Nah, ini yang lemah sekarang dengan adanya sosial media, kita mengenal pendidikan itu sesuatu yang luar biasa, itu dianggap bahwa oh, semuanya bisa dipantau dengan sosial media, tetapi bagaimana cara kita bersosialisasi antar satu teman dengan teman lain, dengan tetangga kita, itu ternyata malah melemahkan. Sosial media malah membuat kesenjangan sosial, gitu ya. Ini yang nanti bagaimana di kurikulum kalau Bapak Ibu Persani ada kebiasaan yang pengen dimunculkan oleh Bapak Menteri Pendidikan Mendikdasmen itu, salah satunya ada olahraga, gitu ya, berkomunikasi dengan teman, nggak boleh misalkan menggunakan alat-alat yang mungkin mengganggu di pembelajaran dan sebagainya itu. Terus kemudian dilanjutkan dengan konektivisme ini, jadi membangun jejaring. Ya. Kita sudah lakukan di IGI, salah satunya adalah bagaimana antar satu dengan lain kita saling take and give, gitu ya, sharing and growing together. Itu. Nanti siapapun, ya mungkin hari ini saya, yang lain nanti akan belajar. Terus terakhir adalah bagaimana kegiatan kita itu bisa menciptakan. Ini kalau penjenengan Pirsani di taksonomi belum yang edisi revisi itu adalah mencipta itu adalah sesuatu yang menjadi puncaknya. Jadi bagaimana pembelajaran kita itu hasilnya outcome-nya adalah bisa dinikmati gitu. Bisa dinikmati. Kalau di SD mungkin masih menjadi pertanyaan, bagaimana anak SD? Ternyata bisa kalau anak-anak itu kemudian di sejak dini gitu ya, itu diajarkan untuk menghasilkan sesuatu. Tidak harus bagus, jadi tolok ukurnya adalah tidak harus bagus, tapi bagaimana pembelajaran itu bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Dinikmati itu kan dalam tanda kutip itu subjektif. Nah, ini yang perlu kita tanamkan mulai hari ini, bagaimana anak-anak kita itu bisa menghasilkan, tidak hanya sekedar mohon maaf mereka pakai menggunakan AI hari ini, yang kalau penjenengan Pirsani itu pembelajaran itu semuanya tergantung pada AI. Gurunya belum bisa, muridnya sudah bisa. Ternyata apa? Hanya pakai foto, ditanya sama ChatGPT atau pakai Gemini, sudah ada jawabannya dan itu langsung disalin dan itu langsung kemudian benar. Ya, menulis juga begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan kita bersama, bagaimana ini nanti bisa kita atasi lewat kurikulum mendalam ini atau pembelajaran mendalam ini. Nah, lanjutnya, bagaimana proses pembelajaran mendalam itu? Pembelajaran mendalam itu bisa dilaksanakan dengan cara apa? Di kajian buku yang saya baca itu dikatakan ada 4 hal. Yang pertama adalah dengan cara eksplorasi, yaitu siswa mengeksplor atau mencari ya secara mendalam ya dengan cara ya mereka mencari semua informasi yang mengarah kepada pembelajaran yang diharapkan atau yang akan dipelajari di kelas. Ya, sumber belajarnya boleh berbagai macam. Ini sebenarnya ada relasi dengan kurikulum Merdeka kemarin. Jadi bagaimana anak dikasih kebebasan untuk mencari sumber ajar yang beraneka ragam. Kalau kita koneksikan lagi dengan pembelajaran diferensiasi, maka anak sesuai dengan gaya belajarnya, dia bisa mencari sumber ajar yang sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, di kemarin kebanyakan guru itu masih lemah. Ketika kita ngomong pembelajaran berdiferensiasi, wah ribet. Saya harus menyiapkan model pembelajaran yang visual, yang auditori, yang kinestetik. Nah, sementara di kita hari ini kita diuntungkan dengan adanya teknologi yang luar biasa. Bapak Ibu bisa mencari model-model pembelajaran, link-link pembelajaran, tidak harus Bapak Ibu yang membuat, tapi kita menyediakan sumbernya yang itu bisa diakses oleh murid-murid kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kolaborasi, ya, membangun pengetahuan bersama dengan teman sebaya. Nah, ini nanti yang perlu dilakukan pada saat kerja kelompok itu ya. Jadi mereka tidak harus selama ini kan kalau kita mengenal belajar kelompok itu adalah yang pinter yang mengerjakan, yang lain hanya nunggoni, istilahnya demikian. Atau yang pinter bekerja, yang lain memberi dana asupan nutrisi berupa uang. Wes engko tak tukok nih makanannya dan sebagainya. Ini yang dimaksud kolaborasi adalah kita menerapkan kalau Bapak Ibu pernah membaca teori cooperative learning adalah bagaimana anak itu satu dengan lain saling take and give di situ. Yang bisa memberitahu bagaimana cara mengerjakannya, yang belum bisa dia belajar bagaimana dia mendapatkan pengetahuan dari teman sebaya ini. Ini yang perlu dimunculkan. Nah, mungkin nanti suatu saat kita perlu banyak mengkaji lagi bagaimana teori-teori cooperative learning itu bisa diterapkan dalam pembelajaran kita. Yang selama ini kita tahu ya mungkin
masih jigsaw, ya, tim Perser dan sebagainya. Padahal itu adalah teori yang muncul di tahun 80-an. Seperti itu. Selanjutnya ada penemuan, yaitu mengkonstruksi pemahaman dan pengalaman yang diperoleh. Saya yakin anak didik kita itu sebenarnya punya pengetahuan yang luar biasa. Nah, kadang-kadang kita itu terlalu dominan di kelas. Kita sudah langsung menggiring ke arah misalkan kalau kita ngomong deskriptif. Deskriptif itu kita giring karena di bukunya contohnya adalah Borobudur. Ya kita udah langsung ngomong anak-anak sudah tahu Borobudur gitu. Padahal deskriptif itu tidak harus mungkin Borobudur. Naratif mungkin larinya ke Loro Jonggrang. Sebenarnya tidak harus, tapi ada banyak hal yang bisa dilakukan. Contohnya misalkan apa saja yang ada di sekitar mereka. Contoh misalkan mereka belajar tentang SLG ya, mendeskripsikan SLG. Kalau cerita naratif ya apa yang ada di sekitarnya, cerita-cerita tutur yang mungkin ada di masyarakatnya. Misalkan contoh tentang asal muasal daerahnya, telaga di daerahnya dan sebagainya. Nah, ada banyak hal sumber yang bisa dilakukan. Ini tergantung dari mata pelajaran yang kita ampu masing-masing begitu. Yang terakhir ada refleksi, yaitu menganalisis apa-apa yang sudah mereka lakukan, kemudian mengevaluasi pemahaman, sehingga anak punya pemahaman yang lebih mendalam, seperti itu. Nah, sekarang transformasi pendidikan di Indonesia adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma yang seperti apa? Dari pembelajaran yang berorientasi pada konten ke kompetensi, dari hafalan ke pemahaman mendalam. Saya kasih contoh satu sederhananya. Kalau dulu kita belajar matematika itu yang dikejar adalah bagaimana anak menguasai banyak materi, ya, menguasai banyak soal, soal-soal bagaimana diajarkan sebanyak-banyaknya. Kalau Bapak Ibu rasakan ya, kalau kita kembali ke masa lalu gitu ya, masih ingat mungkin kalau kita dapat pelajaran matematika, mohon maaf saya pakai judul matematika karena itu yang dianggap anak itu paling susah. Kalau bahasa Inggris iya jelas susah, tapi saya yakin teman-teman karena sudah melewati fase itu ya, ya kita sambil jalan aja mungkin bisa. Tapi kalau matematika itu berkesan di saya karena guru-guru ya itu biasanya memberikan contoh yang mudah, tetapi soal yang kemudian dikerjakan itu adalah soal-soal yang mulai dari mudah dan sedang dan susah. Nah, ketika sudah pada level susah, anak menyerah dan akhirnya apa? Mereka membenci pelajaran matematika. Mereka tidak mau lagi belajar matematika. Contohnya misalkan awalnya hanya tambah-tambahan 2 tambah 2, tapi di soal mungkin nanti 2,5 ditambah dengan nah dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kalau kita melihat kemarin di kurikulum kemarin itu ada namanya hierarki atau tangga ya pembelajaran itu. Jadi anak belajar sesuai dengan tahapannya. Ya kalau mereka belum bisa ya jangan dipaksakan ke sana. Apa intinya pelajaran mendalam di sini atau pemahaman mendalam di sini adalah yang penting anak bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan di pelajaran biologi tentang hidup sehat, ya bagaimana anak bisa menerapkan itu dalam kehidupannya, ya, mulai dari makannya, kalau tidak bisa 4 sehat 5 sempurna, apa yang bisa dilakukan? Itu yang perlu disampaikan. Kalau Anda nggak bisa minum susu, ada nggak makanan pengganti selain susu yang bisa dikonsumsi yang harganya lebih murah? Contohnya seperti itu. Jadi kalau misalkan anak olahraga tidak bisa berenang, ya jangan diajarkan berenang, tapi yang lain karena mungkin ada anak yang takut air. Misalkan seperti itu. Ada banyak varian yang bisa dilakukan. Intinya adalah apa yang kita ajarkan itu tidak harus banyak, tetapi bisa dilakukan dan bukan menjadi sesuatu yang itu kayak seolah-olah kewajiban. Ya, nanti mungkin nanti bisa jadi diskusi kita selanjutnya begitu. Selanjutnya ada implementasi kurikulum Merdeka kemarin gitu. Jadi sebenarnya masih ada tautan secara tidak langsung ya, meskipun sekarang nuansanya kurikulum Merdeka itu seolah ditinggalkan begitu. Apa itu? Fleksibilitas dan otonomi di satuan pendidikan. Kalau saya mengatakan kemarin kita ada namanya kalau di madrasah itu adalah kurikulum operasional madrasah. Apa intinya? Kalau di sekolah namanya KOSP gitu. Kalau di madrasah ada namanya kurikulum operasional madrasah itu ya. Apa maknanya? Bahwa setiap satu sekolah dengan sekolah lain itu punya kekasan satu dengan yang lain. Apa yang kemudian implikasinya adalah Bapak Ibu tidak bisa saling mencontek modul ajar dengan sekolah lain. Contoh MTS 1 tidak bisa mencontek MTS 2. MAN 1 tidak bisa mencontek di MAN 2. Kenapa? Karena dua sekolah ini saya ngasih contoh karena ini kebetulan Bapak Ibu banyak kan dari madrasah ya. Bapak Ibu tidak bisa menyontek itu karena kekasan di sekolah masing-masing itu adalah berbeda, tidak sama satu dengan yang lain gitu ya.
Terus selanjutnya kalau kita berbicara lagi gurunya, potensinya juga tidak sama. Ada guru yang mungkin mahir musik di sekolah satu, di sekolah lain mungkin yang mereka mahir adalah dramanya, misalkan begitu. Bahasa Inggrisnya mungkin satunya adalah yang mahir di speaking, sementara yang lain mungkin mahirnya dia di writingnya misalkan. Maka ini menjadi tolok ukur yang akan tidak sama kalau itu dibandingkan gitu. Kalau dirasakan tidak sama. Muridnya juga demikian. Jadi mulai dari SDA dan SDM-nya tidak sama. Ini yang perlu disadari. Selanjutnya ada pemerataan kualitas. Nah, ini kalau kita kemudian berpikir secara lebih jauh lagi, gitu ya, Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, gitu ya. Kita sudah tahu, belum lagi letak geologisnya yang tidak sama, ada yang di gunung, ada yang di tempatnya sangat subur, ada yang lahannya tandus dan sebagainya. Maka pembelajaran harus mengacu ke sana. Bagaimana anak-anak ini bisa mencintai kondisi lingkungannya dan ada tantangan untuk mereka bagaimana mengembangkan. Jadi kalau kita mengacu itu sebenarnya harusnya kita berkaca pada Jepang. Jepang itu mereka tidak punya apa-apa, tapi bagaimana orang-orang Jepang itu sadar dan mau mengembangkan dengan segala macam kekurangannya, mereka bisa mencintai tanah airnya dan mengembangkan segala potensinya. Kalau perlu mereka impor, tapi impor itu adalah raw material dan mereka kembangkan. Berbeda dengan orang Indonesia hari ini yang dia lebih suka impor barang jadi. Nah ini Bapak Ibu monggo mulai ditanamkan kepada murid-muridnya. Nuansa kita mencintai produk Indonesia itu adalah memang produk kita gitu loh. Contoh hari ini kalau kita lihat Cina itu, Cina itu berhasil dengan Huawei-nya ya, yang hari ini bisa mengalahkan Amerika. Nah, semangatnya mungkin di awal itu kan telepon-telepon Cina itu kan jelek, mobil Cina itu jelek, tapi hari ini penjenengan Persani di luaran semua produk yang kita pakai mulai dari laptop, HP, smartwatch kita semuanya dari Cina. Jepang sudah ditinggalkan. Nah, mungkin hari ini yang akan muncul mobil-mobil Jepang dari hidrogen itu yang akan muncul yang mengalahkan mobil listrik kita itu yang lebih ramah lingkungan, yang lebih murah harganya itu. Terus kita masuk sekarang ke kerangka konseptual pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam itu yang sudah saya sampaikan tadi sebenarnya adalah bukan sekedar apa metode mengajar, ya, bukan metode mengajar. Kalau metode mengajar itu setiap ganti menteri, ganti kebijakan, ganti menteri nanti mesti ada sesuatu yang baru. Pengennya mereka punya milestone sendiri-sendiri, nah, itu ya. Ya sama kalau penjenengan Persani kepala sekolahnya nanti ganti mesti ada yang dirubah dan sebagainya. Nah, pembelajaran mendalam ini adalah paradigma pembelajaran yang komprehensif. Ya, komprehensif itu maknanya adalah ya menyeluruh, semuanya terlibat di dalamnya. Apa ini? Jadi berfokus pada penguasaan kompetensi, jadi kompetensinya secara utuh dan bermakna. Jadi apa yang sudah ada di capaian pembelajaran itu bisa diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar kita mengejar nilai. Jadi makna yang selama ini dimunculkan adalah kita itu takut kalau murid kita itu kalah bersaing nggak bisa masuk sekolah unggulan itu. Contohnya misalkan ya MTS 1 takut nanti murid-muridnya alumninya itu nggak bisa masuk di MAN 2 misalkan. Akhirnya apa? Kita mohon maaf ini guyon ya, jangan dimasukkan hati gitu ya. Maknanya apa kemudian? Guru tidak lagi berpikir muridnya menguasai capaian pembelajaran itu. Yang dipikirkan adalah, loh nilaimu kok jelek? Akhirnya apa? Nilai dinaikkan, nilai dikatrol gitu. Ini akhirnya apa? Membuat anak didik kita itu kemudian malas untuk berkompetensi, berkompetisinya. Mereka lemah akhirnya. Akhirnya mereka berpikir, oh saya belajar begini saja, saya sudah bisa masuk di MAN 2 misalkan. Akhirnya apa? Nanti mau naik lagi di perguruan tinggi, pengen masuk UI misalkan. Di MAN 2 juga gitu lagi, di-upgrade lagi, apalagi anak unggulan ini masa nilainya kok di bawah KKTP sekarang atau KKM itu ya. Kok nilainya sekian? Apa yang dilakukan? Di-upgrade lagi. Akhirnya apa? Kemandirian anak itu menghilang. Ini yang sebenarnya ketakutan kita bersama sebagai seorang pendidik. Kalau ini menjadi sistem dan dibudayakan itu, akhirnya apa? Anak-anak itu akhirnya berpikir begini saja sudah cukup, begini saja saya sudah bisa masuk di perguruan tinggi. Nah, akhirnya bagi sekolah-sekolah yang tidak berpikir seperti itu, ya akhirnya mereka akan tertinggal gitu. Karena kita selama ini hanya diuji lewat nilai tadi gitu. Berbeda kalau kemudian masuk harus lewat kompetisi lain. Ada nilai rapot boleh, nilai rapot salah satu, tetapi sudah disaring lewat rapot, harusnya ada ujian yang lain. Mungkin kayak masuk di MAN 2 sudah ada ujian seperti itu. Kalau memang nggak lolos ujiannya ya nggak bisa seperti itu. Ini contoh bagaimana kita membuat tentang pembelajaran mendalam ini. Jadi tidak hanya puas dengan apa yang ada di atas kertas seperti itu. Nah, kita coba membandingkan sekarang
mana yang sudah kita lakukan, apakah kita sudah melakukan pembelajaran mendalam atau belum gitu ya. Kalau Bapak Ibu Pirsani gitu di pembelajaran itu ada hubungan antar konsep. Jadi kalau sesungguhnya kita katakan gitu ya. Jadi pembelajaran yang kemarin yang sebenarnya dilakukan di SD itu ada pelajaran tematik, cuma salahnya gitu ya. Ulangannya itu kembali lagi ke ulangan mapel masing-masing begitu. Misalkan di dalam satu itu ada 5 atau 6 mapel, harusnya itu dikupas. Jadi makanya saya kemudian di antara penilaian sumatif dan formatif ini masih sangat rancu Bapak Ibu. Ini yang menjadi masalah akhirnya. Jadi pembelajaran antar konsep ini menjadi lemah dan kemudian seolah-olah menjadi beban gitu. Akhirnya dikembalikan lagi. Jadi kalau pembelajarannya atau penilaian itu sebenarnya dilakukan tuntas gitu ya. Sebenarnya tidak perlu lagi pembelajaran itu menumpuk, penilaian itu menumpuk. Yang akhirnya menjadi berat bagi orang tua, berat bagi anak-anak untuk belajar lagi. Contoh kalau di SD gitu ya. Anak-anak belajar di ini mungkin sudah nanti mungkin ada kalau ada teman-teman guru itu atau yang putranya masih SD gitu ya, guru-guru SD itu bisa bisa menceritakan kembali apakah sudah berubah atau belum karena mohon maaf saya nggak punya lagi anak yang di SD gitu. Apakah sudah berubah seperti kemarin atau bagaimana gitu satu. Yang kedua, pembelajaran yang kita sampaikan yang dimaksud hubungan antar konsep ini tidak hanya sekedar misalkan speaking grammar kemudian berpengaruh pada speakingnya atau pada writingnya bukan pada itu tapi bagaimana bahasa Inggris itu contohnya misalnya kalau kita hubungan dengan bahasa Inggris itu bisa digunakan untuk para siswa mempelajari materi yang lebih mendalam pada saat dia mencari sumber-sumber bacaan dari teks dari luar negeri gitu ya. Jadi mereka lebih banyak punya istilahnya pembanding, jangan hanya sekedar sumbernya itu dari Indonesia. Nah, kalau dulu mungkin buku-buku terjemahan itu masih belum sebagus sekarang gitu ya. Anak-anak sekarang gampang, ada AI, mereka foto aja sudah keluar terjemahannya ya. Buku-buku diterjemahkan pakai Google terjemah sudah bagus ya. Apalagi dirubah dulu ke Word, setelah Word dirubah lagi ke bahasa Indonesia. Sudah bagus lagi sekarang, sudah luar biasa gitu. Jadi bahasa Inggrisnya hanya sekedar apa ya? Kita kalah dengan AI sekarang. Tapi pertanyaannya bagaimana anak-anak itu sadar bahwa bahasa Inggris ini anda butuhkan tidak hanya sekedar merubah dari teks ke teks, tetapi bagaimana menjadi teks ke spokennya itu. Misalkan kita atau sebaliknya, Anda bisa mendeliver spoken Anda yang bagus, tapi bagaimana menjadi sebuah karya tulis yang bisa dinikmati orang lain yang kebetulan tidak bisa dalam satu ruangan hari ini, misalkan begitu. Itu satu. Yang kedua, memecahkan masalah yang kompleks. Banyak permasalahan yang hari ini itu seolah-olah hanya bisa diselesaikan dengan AI. Contohnya begitu. Ya, bagaimana dengan masalah yang lain, masalah sosial, bagaimana suami dengan istri, ya orang bapak dengan anak, anak dengan orang tuanya, ya teman dengan teman, ya anak dengan guru, murid dengan guru, ya kepala sekolah dengan guru dan sebaliknya. Ini beberapa masalah yang perlu diajarkan, yang akhirnya ini mengacu pada tidak hanya sekedar satu tambah satu sama dengan berapa, tetapi bagaimana anak mulai mengenal masalah yang berkaitan dengan angka, berkaitan dengan logika dan sebagainya yang itu bisa diterapkan, tidak harus benar, tetapi minimal kita mengajari mereka untuk problem solvingnya itu. Itu. Selanjutnya menganalisis informasi secara kritis. Ini yang kalau Bapak Ibu ini saya yakin sudah ya di soal HOTS itu sudah kita lakukan gitu. Terus menciptakan ide orisinil. Nah, ini yang kemudian di proyek gitu ya. Seringkali kalau saya melihat yang kemarin pada saat P5 itu proyek-proyek yang muncul di mana di lapangan itu adalah proyek-proyek yang sebenarnya karya dari gurunya. Muridnya dipaksa untuk melakukan ini. Akhirnya tidak orisinil lagi. Jadi ide dari guru itu kemudian diterjemahkan oleh murid sebenarnya muridnya nggak karep tetapi apa dipaksakan untuk muncul itu ya akhirnya itulah yang ada gitu ya contohnya contohnya misalkan ketika berkaitan kemarin dengan apa kewirausahaan itu ya kita tidak melihat potensi anak tetapi kita melihat dari kebutuhan yang atau mungkin gurunya bisa begitu dan nanti mungkin bisa jadi diskusi lebih lanjut bagaimana dengan ide-ide orisinil saya yakin kalau teman-teman di SMK gitu ya kebetulan hari ini banyak teman-teman dari SMK itu saya yakin mereka sudah mengembangkan ide-ide orisinil itu ya. Karena tantangan hari ini banyak gitu ya. Tantangannya banyak. Jadi kalau kita ngomong produk, produk itu sama-sama sebelaknya tapi bagaimana menjadi seblak yang bisa dinikmati dan di apa? Di dinikmati dan bisa punya nilai jual lebih gitu. Enggak hanya sekedar laku, tapi kalau perlu bisa punya cabang. Misalkan contoh begitu. Terus membangun motivasi intrinsik ini yang selanjutnya. Nah, pertanyaannya semoga ini sudah kita lakukan ya. Kalau kita bandingkan dengan pembelajaran di permukaan ya atau survei yang biasa kita lakukan itu yang saya bilang tadi hanya sekedar
mengejar nilai ya kan, mengejar nilai ya, informasinya hanya sekedar disampaikan gitu ya. Anak-anak silakan kerjakan halaman sekian, itu kita masih fokus pada mereproduksi informasi gitu. Ya, faktanya juga terisolasi. Kenapa? Hanya fakta yang dimiliki oleh guru. Anak nggak punya kesempatan untuk menceritakan di luar apa yang dipahami di luar dari buku teks itu misalkan. Nah, sekarang kita melihat di pembelajaran mendalam ini apa yang ada. Satu, pembelajaran kita berpusat pada peserta didik. Ini sebenarnya teori yang lama ya sudah ya Bapak Ibu kalau perhatikan apa itu? Yang student center. Student center ini sudah kita lakukan hari ini. Ya, pertanyaannya seberapa jauh kita itu menerapkan student center. Masalahnya adalah ya, kita itu tidak membiasakan sejak SD, kembali sejak SD. Akhirnya apa? Di SMP kita kesulitan. Di SMP akhirnya guru enggan. Akhirnya apa? Masuk ke SMA sama juga gurunya enggan juga. Ngapain berpusat pada siswa? Pada siswa ya saya nggak jalan lagi. Akhirnya lanjut lagi ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi ketemu lagi masalah. Apa? Muridnya susah diajak. Mereka disuruh memikirkan nggak mau, pengennya disuapi gitu. Ya ini masalah gitu. Coba kalau ini sejak awal ya kita sudah berpusat pada anak didik, terus kemudian relevan dan kontekstual yang saya sampaikan tadi misalkan kalau kita belajar makanan tentang makanan sehat ya bagaimana makanan itu bisa dibuat mudah ya ada substitusi ya dan sebagainya terus ada kolaborasi dan interaktif tadi sudah saya sampaikan terus berbasis pada masalah dan proyek ini juga sudah saya sampaikan tadi oke kita lihat sekarang di sini ya di penilaian yang bisa kita lakukan teman-teman ya asesmen formatif ini sudah ya, sudah kita buat asesmen formatif. Penilaian diri. Ya. Penilaian diri ini yang mungkin masih jarang dilakukan. Itu adalah apa? Kita menilai saya pantas nggak dapat nilai 7 misalkan begitu. Saya pantas nggak dapat nilai 7. Gurunya kalau ngajar pantas sudah bagus nggak materi yang saya sampaikan? Seberapa jauh materi yang saya berikan itu berdampak pada murid? Apa kekurangannya? Apa yang bisa saya lakukan? Jadi kalau dulu kita sebut sebagai refleksi diri gitu. Lebih kalau guru refleksi, kalau murid adalah penilaian diri. Saya belajar materi misalkan tentang bahasa Inggris misalkan tentang pembuatan teks deskriptif yang udah aja lah teks deskriptif itu. Saya pantas nggak sih dapat nilai 9 pada pelajaran ini? Seberapa jauh saya bisa mengetahui konsepnya, saya bisa menerapkan gitu. Kita sudah mulai ajak anak untuk seperti itu. Nah, penilaian itu nanti kita gabung dengan penilaian formatif dan sumatif gitu ya. Ini. Jadi menjadi penilaian yang utuh akhirnya, ya, menyeluruh gitu. Terus umpan balik ini sudah ya, saya yakin beberapa guru sudah melakukan atau hampir mayoritas karena kita sudah terbiasa dengan pembelajaran di kurikulum eh, Merdeka kemarin itu ya. Ada umpan balik, ada feedback gitu ya. Terus penilaian teman sebaya ini juga sudah ya. Yang masih jarang dari di antara formatif ya terus kemudian teman sebaya, umpan balik dan penilaian diri yang jarang dilakukan adalah penilaian diri gitu ya. Masih jarang ya. Sama di perguruan tinggi pun juga jarang teman-teman mau menggunakan penilaian diri untuk dibagikan kepada murid terus kemudian muridnya menulis. Ya, anak Indonesia itu hari ini belum pede menyatakan saya itu seharusnya dapat nilai 7. Tetapi lebih banyak hari ini anak-anak itu menuntut dapat diberi nilai lebih. Contoh sederhana. Ketika sama-sama mengerjakan eh, soal gitu ya atau ulangan gitu ya. Temannya dapat nilai 9, temannya nyontek dia dapat nilai 9, sementara dia yang dicontek itu nilainya 8. Akhirnya dia protes ke gurunya. Loh Bu, saya kok dapat nilai 8 ya, padahal si Fulan itu nyontek saya loh, kok dia dapat nilai 9 gitu. Ah, ini kok salah ya Bu, ini harusnya begini. Nah ini. Jadi ini yang menjadi protesnya anak itu adalah lebih ke arah kok nilai saya lebih jelek daripada teman saya, belum pada kok saya belum mampu ya. Apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa mengejar teman-teman saya tadi? Itu yang masih lemah di kita, ini Bapak Ibu. Ya. Terus sekarang di pilar yang perlu kita kuatkan adalah satu, bagaimana kita membuat penilaian yang autentik. Ya, autentik itu berarti mengukur apa adanya, mengukur real kemampuan anak. Kemudian bagaimana kita membuat pembelajaran yang aktif, menarik dan menantang gitu ya. Terus kurikulum kita juga fleksibel. Fleksibelnya apa? Fokus pada
kompetensinya, bukan pada penyelesaian seluruh. Karena kalau kita ngomong seluruh itu berat. Jadi kita masih mengejar target akhirnya. Tapi kalau kompetensi adalah kita ngejar pada bagaimana anak bisa menguasai. Penguasaan itu penting, tidak harus banyak itu. Jadi kalau kita ngomong buku gitu ya, buku itu atau kalau kita ngomong masak ya, yang penting masaknya itu bisa dinikmati orang. Bisa dinikmati orang itu udah luar biasa daripada, nak, gimana kamu bisa menciptakan varian masakan yang banyak? Misalkan, membuat masakan ada sambal tumpang, ada pecel, ada apa misalkan jangan lodeh, jangan apa, misalkan ada 100 masakan, tetapi tidak enak kalau saya lebih baik bagaimana anak bisa meng-create satu, tapi masakan itu kemudian bisa dinikmati orang dan ada kepuasan di dalamnya. Anak tahu prosesnya dari awal sampai akhir. Itu gambarannya tentang pilar tadi. Terus kemudian kita masuk ke pedagogi yang memberdayakan. Ada apa di sana? Ada pembelajaran berbasis inquiry, ya pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan pemanfaatan teknologi. Nah, ini yang sekarang saya paling bawah ya di pemanfaatan teknologi. Ini yang menjadi ketakutan bersama. Jadi ketakutan kita adalah bagaimana kalau ternyata murid-murid kita itu menjiplak. Menjiplak artinya mereka copy paste saja. Saya memberikan saran satu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus belajar tentang teknologi kalau berkaitan dengan ini ya. Kenapa? Karena tidak mungkin kita meninggalkan teknologi. Tetapi yang perlu dilakukan adalah anak bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan dengan teknologi itu. Contoh sederhana, ketika anak diminta untuk menerjemahkan, jangan hanya kita minta hanya sekedar mana hasilnya, silakan dikumpulkan. Tapi kalau perlu kita cek, misalkan, kok kamu bisa tahu bahwa terjemahnya ini tuh seperti ini? Dari mana kamu tahu? Oh Bu, ini pakai simple past misalkan. Ini was-nya itu tidak diterjemahkan. Ketika anak sudah bisa seperti itu, berarti dia sudah bisa. Tapi kalau kemudian ditanya, kenapa nak kok kamu ini kok nggak busnya kok nggak diterjemahkan misalkan atau vernya ini kok yang artinya adalah kok nggak diterjemahkan, nggak tahu ya Bu ya, ya itu hasilnya Bu pokoknya. Nah itu berarti dia masih belum bisa menggunakan teknologi untuk empowering their self, istilahnya seperti itu. Nah, ini kalau saya yakin ini mudah ya tentang critical thinking, collaboration, creativity, communication. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah apa menjalankan ini ya. Yang paling penting kalau sekarang kita di ini di critical thinking ya. Ini menjadi poin penting ya. Termasuk di perguruan tinggi sama ya mulai dari ini critical thinking. Kenapa kok critical thinking itu penting? Kalau collaboration dapat kita bangun dari awal. Critical thinking contoh sederhana demikian. Ketika ada kegiatan, anak diminta untuk bertanya, kita masih lemah ya. Coba Bapak Ibu perhatikan di kelas. Ada nggak murid-murid kita itu yang sudah naik sebelum kita ajar itu ya, misalkan kemarin di kelas di semester 1 misalkan. Anak-anak itu yang tanya di kelas itu paling cuma satu dua. Sekarang ketika di semester genap itu ya, sudah naik jadi 5 atau 6 anak. Jadi kalau sudah mulai itu, kita sudah mulai membangun critical thinking. Meskipun masih pada level tahapan bertanya, pada level bertanya. Terus kemudian mengkritisi. Kalau penjaringan lontarkan sebuah masalah, mereka itu mau menjawab, meskipun salah. Sudah belum pada level itu. Nah, kalau belum, ya kita ternyata belum membangun critical thinking. Jadi critical thinking itu tidak harus jawabannya itu benar. Ya. Contoh, kalau ada case di masyarakat, misalkan. Misalkan di Kediri mau dibangun misalkan ya tempat hiburan untuk orang-orang dewasa gitu. Orang-orang dewasa itu ya maksudnya ya 17 tahun ke atas, saya nggak ngomong yang ini negatif itu. Anak-anak kita tanya, nak gimana nak ini Kediri mau dibangun seperti ini. Ya mungkin akan jawab saya nggak setuju Bu, ini bertentangan dengan agama misalkan. Satunya lagi mungkin ngomong, oh ya Bu saya setuju sih Bu, karena ini untuk pemberdayaan ekonomi. Tapi perlu diingat misalkan, ya yang boleh masuk ke sana ya namanya taman 17 tahun ya benar-benar 17 tahun. Tapi bagaimana taman itu menjadi tempat yang mengedukasi, misalkan mereka punya pendapat seperti itu. Kalau yang satunya tadi hanya sekedar melarang, alasannya apa kok dilarang? Nggak sesuai itu yang mana yang nggak sesuai, misalkan demikian. Nah, sudahkah kita itu berhasil membuat anak-anak untuk berpikir tidak harus sama, tetapi punya argumen yang ya reasonable ya, untuk kemudian itu disampaikan di kelas gitu. Sama ketika ngomong matematika itu satu tambah satu ya, selalu kan jawabannya dua ya, tidak harus dua sebenarnya. Kapan menjadi lain? Satu tambah satu menjadi lain. Itu mungkin kalau di pembelajaran ekonomi dia cocok. Kalau di matematika mungkin nanti ada ilmu lagi yang bisa dimunculkan seperti itu. Terus yang tak kalah pentingnya adalah kalau saya mengatakan di creativity. Di kreativitas ini bagaimana kita membangun kreativitas anak. Jadi anak ini
Tidak hanya sekedar dia pinter, ya kalau pinter itu kan di atas kertas, tapi kreatif ini yang paling penting. Itu. Maka pembelajaran yang kita munculkan adalah membangun kreativitas. Contoh, ketika Bapak Ibu nanti membangun di proyek, gitu ya, di proyek itu akan ada varian-varian yang itu menarik. Jadi kalau misalkan diminta anak membuat drama, kalau itu di pembelajaran bahasa, misalkan, maka drama-dramanya jangan kembali ke drama kontemporer, ke drama-drama yang lama, tapi bisa pakai imajinasi mereka. Coba kamu punya imajinasi. Ya, yang futuristik lah misalkan apa yang akan terjadi 10 5 tahun ke depan. Coba kamu munculkan dalam bentuk drama. Misalkan ya, jadi dramanya jangan dipaksa. Ini dramanya drama klasikal ya, nak. Tapi biarkan mereka punya ide-ide. Justru kalau mereka idenya sama dengan penjenengan, coba dikritik, dikasih masukan. Kok idemu gini ya? Ini kayaknya biasa deh, udah sering deh. Coba bikin lagi yang lain misalkan. Coba apanya yang dimodifikasi, alurnya dimodifikasi. Misalkan dan demikian. Ya sama dengan nanti dengan pelajaran yang lainnya seperti itu. Kalau komunikasi, Bapak Ibu coba anak-anak ini diajari untuk tidak hanya pakai bahasa WA. Selama ini kan anak itu izin itu pakai WA gitu ya. Dikembalikan lagi mungkin pakai teks tertulis ya. Kalau mungkin pidato ya pidatonya benar-benar itu original. Mungkin Bapak Ibu bisa persani anak-anak yang membuat pidato dibuatkan ChatGPT dengan pidato yang dari hatinya mereka. Maka tampilan atau tone yang dimunculkan itu akan berbeda kok. Penjenengan kalau sering menggunakan ChatGPT itu akan tahu, oh si Fulan ini pidatonya menggunakan ChatGPT gitu ya, misalkan ya. Atau pakai Gemini atau apalah. Ya, pakai AI ininya. Satunya lagi enggak, apa yang muncul? Karena ChatGPT-nya enggak di custom, ya bahasanya lucu Bapak Ibu. Jadi tidak akan bisa lagi guyonan itu nggak akan muncul kalau orangnya sering guyon. Kalau orangnya serius, ya seriusnya akan tambah serius lagi karena bahasanya adalah bahasa AI gitu. Kecuali yang sudah di custom dan dia sudah menguasai materi itu gitu. Maka ini yang tak bilang, sorry, yang saya bilang bahwa kita membangun komunikasi ini dimulai dari kalau istilahnya orang sekarang deep talk gitu ya. Bagaimana mereka ngomong mendalam, belajar ngobrol dengan temannya, ngobrol dengan gurunya, ngobrol dengan orang tuanya, tidak lagi ngobrolnya lewat WA seperti itu. Oke, ini P5 ya. Terus ya, itu tadi pengantar Bapak Ibu. Mungkin dari sini sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, ada yang perlu didiskusikan, saya persilahkan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Erwin. Monggo Bapak Ibu peserta yang menghendaki untuk bertanya kepada pemateri kita hari ini, silakan bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Di kolom chat sudah ada. Oh ya, baik kita lihat di kolom chat. Ini untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Kotim Mas Liha. Apakah pada pembelajaran mendalam kita boleh tidak menyelesaikan target materi demi pendalamannya, pemahaman, dan kompetensi siswa? Sepertinya tadi sudah disinggung Pak Oh Erwin, ya. nggih? Iya, monggo Pak Erwin. Oke, yang pertama dulu. Jadi gini Bapak Ibu, yang nggak boleh itu kejar target itu. Kejar target itu gimana? Maksudnya, kejar target itu misalkan kita lihat satu buku gitu ya. Buku itu sebenarnya kita bagi-bagi. Oh hari ini saya harus menyelesaikan chapter satu kalau bahasa Inggris ya. Ini kebetulan karena bahasa Inggris chapter satu. Terus minggu depan saya fokus ke chapter 2. Minggu depannya lagi ke chapter berapa dan seterusnya. Nah, kita itu melihat Bapak Ibu. Jadi gini, boleh jadi antar satu kelas dengan kelas lain itu berbeda. Gitu. Misalkan begini, di kelas satu, saya nyebutnya kelas satu aja ya enak ya. 7, 8 nanti, oh nggak podo ya. Satu kelas, satu, dua, tiga gitu aja ya. Entah mau di SMP, SMA, ini sama aja ya. Kelas satu ya, di kelas satu A, karena anaknya pinter-pinter, mungkin materi ini bisa cepet diselesaikan gitu. Terus pembelajaran mendalamnya ya, kalau kita ngomongin misalkan contoh aja membuat dialog gitu. Membuat dialog itu kan mungkin bagi anak yang pinter, alah mau terima no greeting atau sapaan atau apa itu kan gampang ya, cuma good morning, good afternoon ya, selesai gitu. Tapi kalau Bapak Ibu lebih kreatif, coba greeting itu kita lanjutin dengan ngobrol-ngobrol nyantai, anak disuruh membuat apa yang dia bisa mengembangkan tidak hanya sekedar good morning, tetapi bisa lebih. Tetapi bagi mohon maaf, bagi anak yang di kelas bawah ya,
mungkin pronunciation good morningnya aja mungkin keliru Mas Ian. Good afternoonnya mungkin keliru. Mungkin masih saya nggak tahu mungkin gimana cara yang salah ya. Misalkan good afternoonnya mungkin apa? Good afternoon mungkin begitu ya. Atau bagaimana gitu ya. Terus bagi anak yang kelas sedang ya mungkin pembelajaran itu ya meskipun ada yang sedikit terbata-bata tapi dia bisa melakukan itu gitu. Apa ini yang kemudian intinya Bapak Ibu? Kita lihat ke CP, kembali ke CP. Capaiannya apa hari itu? Ketika di situ disampaikan misalkan anak bisa menggunakan sapaan misalkan ya, ya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari itu berarti apa sih? Mereka nggak kagok lagi gitu. Contoh sederhana, saya selalu yang saya katakan. Seringkali di kelas tuh anak bilang begini loh, good morning, how are you gitu. Selalu mereka jawabannya apa? I'm fine, and you gitu. Ini kan selalu ya, selalu terulang di kelas. Dan ada yang anak itu hari itu mungkin dia tidak lagi good mood ya, lagi susah ya. Ya, terus gimana jawabannya? Ya terserah nggak harus I'm fine. Bisa lagi mungkin sorry ma'am I'm sad gitu ya. Atau mungkin greetingnya Hi guys misalkan ya. Are you fine today? Nah, itu kan mereka jawabannya bisa macam-macam. Contoh sederhana begitu. Nah, ini varian yang Bapak Ibu tidak harus yang dikejar adalah selesai. Makanya kalau penjenengan Persani CP hari ini itu sebenarnya lebih disederhanakan daripada kalau Bapak Ibu masuk di kurikulum kurikulum 13 kemarin ya. Di K13 itu kan banyak KIKD-nya yang harus diselesaikan. Nah, hari ini tuh sedikit. Loh Pak, kalau sudah habis bagaimana? Mendalam itu maknanya gunakan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bahasa sederhananya demikian loh. Bagaimana kalau mereka ketemu dengan turis itu tidak hanya sekedar Hai sir gitu yang sering kita lihat ya atau Hai Mister ya Mister itu kan salah ya kalau di bahasa Inggris Hai Mister itu tapi mereka bisa langsung ketemu turis langsung Hai sir good morning can I help you misalkan nah kalau ketika itu sudah bisa berarti anak dia bisa mengkomunikasikan dan ada kepedean dia untuk berkomunikasi. Susah sih, susah. Makanya kita coba. Kalau perlu itu makanya mungkin program apa ya? Ada nggak sekarang masih ada nggak ya Bu Kotim program apa turis masuk ke sekolah itu ya? Saya nggak tahu masih ada nggak. Kalau dulu itu kan ada Masih, sih ya apa masih tapi terbatas ya. Isaac, Isaac, Isaac atau apa saya lupa namanya. Ada yang kayak begitu yang bisa meskipun 1 bulan itu ya. Itu siapa tahu ini ada lagi sama programnya Kemenak gitu ya. Kalau ini teman-teman dari Kemenak. Nah, bagaimana dengan pelajaran yang lain? Sama sebenarnya IPA ataupun apa gitu. Bapak Ibu yang dikejar jangan banyaknya materi, tetapi bagaimana materi itu bisa benar-benar di apa diselesaikan, di overcome di overcome itu maksudnya benar-benar dia bisa lakukan itu. Jadi contoh tadi loh, ketika misalkan saya ngomong makanan sehat, anak itu tahu, oh tempe. Kalau nggak ada tempe ada nggak makanan lain yang nilai gizinya itu mirip. Gitu. Misalnya tahu. Loh, Pak, kalau saya tinggal nggak di Indonesia, Pak, misalkan. Siapa tahu setelah ini saya kuliahnya di Amerika, Pak. Di sana nggak ada tahu, Pak. Terus di sana adanya misalkan babi, misalkan. Terus makanan lainnya, ada nggak makanan selain itu yang bisa saya konsumsi, Pak, yang masih halal, misalkan. Ya, ini perlu kita ajak anak-anak itu untuk berpikir ke sana, gitu ya. Matematika, misalkan. Kita berkaitan dengan kalau saya selalu yang saya tahu itu misalkan hukum Pitagoras misalnya Pitagoras ya apa anak mengukur sudut buku sudut apa panjangnya buku dan sebagainya itu bisa bisa kita ajari anak untuk seperti itu gitu yang sederhana jangan terlalu banyak di soal-soal mohon maaf yang selama ini muncul itu kan cuma mohon maaf misalkan 2x² plus ini sekedar itu soal cerita yang perlu diperbanyak sama mereka terus mereka coba itu hubungan dengan kondisi realnya kalau perlu anak yang bisa membuat soalnya dan temennya yang kemudian mengerjakan saling ini gitu. Ini mungkin kelihatannya kalau di teori mudah Bapak